Gue mau ceritain satu kisah yang diceritakan oleh penonton setia Daily Media. Dan jujur, ketika gue ngebaca skrip ini dari penonton kita, sebut saja namanya X, gue merinding sih. Langsung aja gue bacakan untuk kita semua. Jadi ceritanya, suatu malam dia mimpi, tapi mimpinya berasa terlalu nyata. Di mimpinya, dia ketemu sama sosok anak kecil, laki-laki. Dan anehnya, anak kecil itu bilang kalau dia tinggal di rumah itu. Katanya dia salah satu penunggu di ruang tamu. Awalnya si X ini mikir kalau cuma mimpi random. Tapi yang bikin dia kepikiran, cara anak itu ngomong tenang banget, nggak nakut-nakutin, malah kayak lagi ngobrol biasa. Anak itu bilang sesuatu yang sampai sekarang masih keinget sama si X ini. Katanya, sosok-sosok yang sering muncul di mimpi si X ini bukan sekedar mimpi, dia nyata, cuman pengen ngerasain hidup kayak manusia normal pada umumnya. Kira-kira gitu yang si anak kecil ini bilang. Sahabat gue merinding di situ. Terus si anak kecil ini lanjut cerita, katanya makhluk kayak mereka itu suka banget tempat yang sepi, kayak kamar mandi, bawah tempat tidur, hingga dalam lemari. Tempat-tempat yang jarang kita perhatiin. Bukan karena mereka mau nakutin, tapi karena di situ mereka bisa ada tanpa gangguan siapa-siapa. Dan yang paling aneh, anak itu bilang mereka sebenarnya nggak punya niat untuk jahat. Mereka cuma pengen ngakuin hal yang sama kayak manusia lakukan. Nonton TV, duduk bareng, main, bahkan berdoa. Dan di situ si X ini mulai ngerasa ini bukan sekedar mimpi biasa. Karena selama ini dia juga sering ngalamin kejadian aneh di rumahnya. Misalnya, tiap malam pas lagi matiin TV, begitu dia nengok ke belakang, set, kadang ada bayangan sekilas. Cepet banget, cuman sepersekian detik, terus langsung hilang. Awalnya dia mikir, halusinasi. Tapi kejadian itu terus berulang, hampir tiap malam. Nggak cuman itu, kadang pas dia buka pintu kamar mandi, dia ngerasa kayak ada sesuatu yang baru aja pergi keluar dari kamar mandi. Kayak ada bayangan yang langsung lenyap. Setelah selesai mimpi itu, dia mulai berpikir dan dia mulai bilang, menceritakan kisah ini, bahwa selama ini mungkin mereka memang benar-benar ada, tapi bukan untuk ganggu, cuman ingin hidup berdampingan. Dia percaya selama kita nggak ganggu mereka, mereka juga nggak akan ganggu kita. Bahkan dia sampai mikir kalau misalnya kita bisa lihat mereka tiap hari, mungkin rasa takut itu bakal hilang karena sudah terbiasa. Tapi kenyataannya nggak begitu. Kita hidup di dua alam yang berbeda, dunia kita dan dunia mereka, dan jaraknya tipis banget. Si X ini juga bilang satu hal yang menurut gue cukup aneh. Katanya makhluk-makhluk itu suka tempat yang bersih. Kan yang selama ini kita tahu kan tempat yang jorok ya. Nah, di mimpi itu disampaikan bahwa mereka kadang betah banget di rumah yang terawat. Dan dia percaya wujud mereka itu kayak cerminan dari rumah itu sendiri. Kalau rumahnya tenang, mereka juga tenang. Kalau rumahnya nggak enak, yang muncul juga beda. Tapi di akhir cerita, dia tetap bilang, kita nggak boleh terlalu percaya sampai ke bawah. Tetap harus pegang pada keyakinan kita, karena mau gimana pun, kita hidup di dunia kita, dan mereka hidup di dunia mereka. Dan gak semua hal harus kita pahami. Kadang yang bikin kita takut bukan karena mereka ganggu kita, tapi karena kita sadar mereka nggak benar-benar sendirian ada di rumah. Dan gue mau ceritain satu cerita lainnya dari sahabat penonton Daily Media yang udah bagiin ceritanya ketika naik gunung. Wah, ini menurut gue ini serem, tapi kayaknya kalau gue ngalamin enggak dulu deh, makasih. Langsung aja gue bacain. Ini tuh kejadiannya tahun 2018. Dia sama temennya, sebut saja namanya si A, naik gunung Arjuno Welirang. Rencananya mereka naik via Lawang, terus turun via Tretes.
Semua udah dipersiapin mateng. Mereka riset jalur, cek cuaca, peta, sumber air, bahkan udah bikin planning sama backup planning kalau cuaca jelek. Tapi satu hal yang mereka remehin, mereka naik pas musim hujan dan cuma bawa flysheet tanpa tenda. Awalnya perjalanan normal, mereka mulai dari Lawang siang hari, lewat kebun teh, terus masuk hutan, lanjut ke sabana. Tapi dari awal udah kerasa berat. Temennya si A ini jalannya cepat banget, sementara si orang yang menceritakan ini jauh lebih pelan. Jadi mereka jalan agak terpisah, tapi masih saling tunggu di titik-titik tertentu. Masuk sabana, capeknya mulai kerasa banget. Jalurnya panjang, ilalangnya tinggi, dan sepi banget. Gak ada pendaki lain sama sekali. Sampai akhirnya sore hari cuaca mulai berubah. Awalnya cuma gerimis, lama-lama angin mulai kencang. Terus muncul suara gemuruh dari kejauhan, kayak badai. Kabut naik dari bawah, pelan-pelan nutup semua jalur yang tadi mereka lewatin. Jarak pandang tinggal 1-2 meter, dan di situ mereka mulai panik. Mau buka flysheet tapi nggak nemu tempat yang pas. Mau lanjut, takut badai makin parah. Akhirnya mereka tetap naik, berharap bisa cepat sampai pos. Sampai tiba-tiba suara si A ini dari depan teriak, "Pos 3!" Dan itu jadi titik paling melegakan. Pas nyampai, ternyata ada rombongan pendaki lain dari Bekasi. Mereka langsung diajak neduh, dikasih teh hangat. Di situ mereka baru sadar, kalau nggak ketemu rombongan itu, mungkin malam itu akan kacau banget. Karena badai nggak berhenti semalaman. Akhirnya mereka nginep bareng di tenda rombongan Bekasi itu. Besok paginya, mereka mutusin untuk tetap submit ke Arjuno, tapi nggak lanjut ke Welirang. Pendakian ke puncak itu makin berat. Kabut tebal, tenaga udah habis. Bahkan si pencerita ini bilang bahwa dia sempat jalan sambil setengah tidur, saking capeknya. Sampai akhirnya dia sampai di puncak sekitar jam 2 siang, tapi nggak ada view apa-apa, karena cuma kabut. Nggak lama mereka langsung turun karena udah mepet banget waktunya. Nah, disinilah mulai kejadian anehnya. Mereka bingung mau turun lewat mana. Jalur ke Tretes nggak kelihatan jelas karena kabut. Akhirnya mereka mutusin turun lewat Purwosari. Awalnya aman, sampai maghrib mulai turun. Hujan, kabut, dan suasana makin gelap. Di satu titik mereka berhenti. Dan si A, temennya ini, tiba-tiba bilang, "Lo lihat gak sih?" Dan si pencerita ini bilang, dia ngeliat ke bawah, set. Dan dia bilang, aku juga lihat. Dan mereka ngeklik, mereka sama-sama ngeliat sosok yang sama. Perempuan, rambut panjang, baju putih, berdiri di jalur bawah. Itu bukan bayangan, bukan ilusi. Mereka berdua melihat hal yang sama. Awalnya mereka berdua denial, bahkan sempat pura-pura nggak bisa ngeliat, tapi akhirnya ngaku juga. Si A ini langsung nyorot pakai senter, set ke arah sosok itu. Dan sosoknya menghilang, lenyap. Mereka cuma mikir logis, di bawah ada semacam bangunan kecil kayak tempat petilasan. Tapi posisi sosok itu nggak masuk akal kalau cuma benda. Dan sejak itu suasana makin nggak enak. Pas mereka turun ke area yang disebut dengan pos Eyang Semar, bau wangi mulai tercium. Bau yang nggak bisa dijelasin. Mereka sempat istirahat di gubuk, ketemu beberapa orang, tapi entah kenapa auranya tetap beda. Dan mereka mutusin buat lanjut turun walaupun udah malam banget. Nah, ini yang paling serem. Masuk ke jalur bambu, gelap, sepi, dan tiba-tiba si A temennya ini bilang pelan, "Baca doa, jangan berhenti." Dan si penonton sahabat kita ini gak nanya apa-apa, dia cuma diem dan nurut sambil berdoa. Ternyata menurut temennya si A, setelah itu di sisi kanan kiri jalur ada banyak sosok perempuan yang sama seperti yang mereka lihat sebelumnya. Semuanya diam dan semuanya berbaris.
kayak lagi nyambut sesuatu. Dan mereka lewat di tengah-tengah perempuan, sosok-sosok perempuan yang berbaris itu. Penonton ini nggak terlalu fokus untuk melihat sosok-sosok itu, karena dia fokusnya untuk melihat ke arah tanah. Mereka jalan terus sambil baca doa tanpa berhenti. Dan akhirnya mereka sampai di pos 2 dan ketemu manusia lagi. Dari situ perjalanan mulai terasa aman. Walaupun masih ada kejadian-kejadian kecil seperti suara orang-orang di belakang mereka, tapi nggak ada wujudnya. Sampai akhirnya mereka berhasil turun. Pas di perkampungan, lihat lampu rumah, itu rasanya udah kayak balik ke dunia nyata lagi. Dan yang paling aneh, mereka sempat ketemu 2 pendaki lain di jalur ini. Ngobrol, saling nyapa. Tapi pas udah sampai bawah, nggak ada siapa-siapa lagi. Dan cerita ini, si penonton cuma bilang satu hal, bahwa di gunung nggak cuma soal fisik, tapi mental dan pikiran. Kalau lo nggak kuat di situ, lo bisa kalah bahkan sebelum sampai tujuan. Dan kadang yang lo lihat di sana belum tentu semua orang bisa lihat.